kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini, tahun 2023, kami sudah 8 hari menjalaninya. Kami tahu sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa dunia tidak menjadi semakin baik, dunia tidak menjadi semakin sejahtera dan nyaman buat kami, tapi dunia akan semakin jahat, dunia akan semakin menggoncang iman kami. Tapi kami percaya bahwa janji-Mu, ya dan amin, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau akan semakin hari membentuk kami bagaikan bejana di tangan-Mu yang nanti akan menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Itu yang menjadi kekuatan pengharapan kami, karena sebenarnya dunia ini bukan rumah kami Tuhan, tapi kelak rumah kami adalah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami boleh nikmati, dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan hidup kami, yang mengubah pola pikir kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan, yang penuh segala dosa dan kenajisan, yang penuh segala hal yang tidak baik. Tapi hamba-Mu percaya kalau Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kami hari ini, tidak ada satu orang pun yang akan menghalangi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan, dan semua jemaat yang percaya akan diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah 8 hari, dan seperti doa saya tadi, saya percaya firman Tuhan itu bilang kalau tahun 2003 bukan tahun yang tambah baik. Semua di luar sana semua ngomong resesi, apalagi pengusaha-pengusaha yang lebih ngerti saudara ya, akan ada goncangan-goncangan macam-macam. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang di dalam Tuhan, keadaan apapun, tekanan apapun, tidak akan pernah menggoncang iman kita. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tahun 2023 adalah tahun terobosan keuangan, tahun macam-macam. Tapi saya percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana kita akan semakin tampil sebagai pemenang serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala sudah mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya nggak dikasih tanggal tua, saudara ya. Saya dikasih tanggal masih muda, apalagi masih liburan, masih santai semua. Tapi saya percaya kita semua akan diberkati firman Tuhan hari ini. Dan langsung saja kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan tentang kisahnya Nabi Yunus. Ada yang tidak pernah tahu, saudara? Yunus bukan yang jual nasi goreng, saudara, tapi nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi nabi juga salah satu nabi yang paling kurang ajar. Nah, kisah Yunus ini dari kita sekolah minggu, kalau saudara yang dari kecil ikut sekolah minggu, sampai saudara umur sekarang, kalau saudara ikut gereja terus, saya yakin kisah Yunus ini kisah yang paling populer, saudara. Karena apa? Sampai ada lagunya, Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yang diingat apa? Yang diajarkan apa? Oh, kalau kita taat akan panggilan Tuhan, kita akan bebas dari masalah. Tapi kalau kita tidak taat sama Tuhan, disuruh Tuhan lakukan A, kita lakukan B, maka akan timbul masalah yang besar. Ditelan sama ikan, di tengah jalan itu digoncang ombak. Nah, padahal Yunus ini saudara, saya pernah sampaikan kepada saudara, kita membaca semua perjanjian lama harus di dalam terang Injil. Artinya kalau saudara membaca perjanjian lama tidak di dalam terang Injil, maka ceritanya perjanjian lama sampai semuanya ini akan menjadi seperti kitab-kitab moral. Saya pernah bilang kan, dulu waktu saya mengkhotbahkan tentang Rut itu dibilang, oh kalau kamu setia, morotuomu misalkan jatuh miskin tapi kamu tetap setia, nanti Tuhan akan angkat kamu ketemu juragan, ya kan? Nah, itu kan kayak film-film sinetron di Indosiar, SCTV gitu kan, saudara. Nah, sama seperti Yunus. Yunus ini padahal ada 4 pasal, saudara ya.
Ada 4 pasal, tapi yang diceritakan biasanya cuma sampai pasal 2. Wah, setelah Yunus bertobat, setelah Yunus minta ampun sama Tuhan, baru Tuhan itu bereskan masalahnya. Padahal ada 3 pasal, 4 pasal. Nah, itu yang harusnya dikhotbahkan semuanya. Supaya kita tahu maksudnya Tuhan itu apa terhadap kitab Yunus. Nah, karena saya mau beri contoh dulu, saudara. Kalau misalkan kita ini ada 4 pasal ya. Semuanya firman Tuhan toh. Pasal 1 firman Tuhan. Pasal 2 firman Tuhan. Pasal 3 firman Tuhan. Pasal 4 firman Tuhan. Tapi kalau cuma dipotong separuh, itu akan menyesatkan kita semua. Contohnya tadi, kalau kamu taat, setia sama Tuhan, maka Tuhan akan memuluskan segala pekerjaanmu. Kalau kamu taat, setia, lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu banyak berkorban, maka semua urusanmu akan dibuat lancar sama Tuhan. Tidak ada namanya, oh di tengah jalan itu ada gelombang, badai, apalagi sampai dimakan ikan, saudara. Nah, khotbah-khotbah seperti itu adalah kebenaran yang tidak utuh. Kebenaran yang tidak utuh, saudara. Karena apa? Nanti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang agamawi. Pemikiran agamawi maksudnya gini, oh kalau saya pengen dapat berkat Tuhan, kalau saya pengen dapat kasihnya Tuhan, maka saya harus melakukan ini, supaya Tuhan menjadi mengasihi saya. Supaya urusanku beres, saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus memberikan untuk Tuhan. Supaya masalahku selesai. Supaya rumah tanggaku dipulihkan. Supaya keuanganku dipulihkan. Nah, takutnya saudara, takutnya, kalau saudara kita terima, pegang itu terus-menerus, pada satu waktu akan Tuhan kerjakan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Maksudnya gimana? Saudara mungkin sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiap pagi memulai pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Siang saudara berdoa, malam saudara berdoa, saudara ibadah tidak pernah bolong. Tapi pada satu saat, tetap masalah itu bisa datang sama saudara. Dan ini akan mengakibatkan kita sungguh-sungguh sakit hati sama Tuhan, saudara. Betul, banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan. Dan ini nggak bosan-bosan saya omongkan, saudara. Kalau saudara pernah baca kitab Mazmur, saudara ya, baca kitab Mazmur, itu ada penulis yang namanya Asaf, saya sudah pernah ngomong. Dia itu melihat orang fasik itu orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Justru hidupnya itu mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dia justru mengalami damai sejahtera, kalau di bahasa aslinya itu ditulis shalom, saudara. Saya pikir shalom itu cuma untuk anak Tuhan, tapi ternyata orang fasik pun juga diberikan Tuhan shalom. Nyaman hidupnya, dan sebagainya. Asaf itu sampai ngomong, lah sedangkan aku yang 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, tiap hari berada di rumah Tuhan, justru aku mendapatkan tulah. Dia begitu kecewa sama Tuhan waktu nulis Mazmur itu, saudara. Tapi pada akhirnya dia ngomong apa? Aku menarik protesku kepada Tuhan. Karena apa? Berarti kalau aku kecewa sama Tuhan, berarti selama ini aku hidup suci. Aku hidup taat sama Tuhan supaya terhindar dari masalah. Bukan mengasihi Tuhan, saudara. Tapi dia hidup suci soalnya takut aku nanti ada masalah. Ya takutnya seperti itu, saudara. Ada kebenaran yang segini, tapi dipotong cuma separuh. Jadi kita tidak bisa melihat maksudnya Tuhan itu seperti apa. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada orang itu enggak senang sama Pak Titi ya di pelayanan, misalkan di organisasi dan lain sebagainya. Mau menjelek-jelekkan Pak Titi misalkan, tapi yang dijelek-jelekkan lewat saya misalkan ya. Oh, itu loh, mantunya Pak Titi yang namanya Yohanes itu, yang kadang-kadang khotbah, ternyata kelakuannya di belakang itu, wow, gila-gilaan. Mosok suka ngenterno istrinya orang lain. Itu misalkan ada orang ngomong gitu ya, saudara ya, tentang saya. Wah, mosok suka nganterkan istrinya orang lain. Wah, istrinya orang lain diantarkan pergi salon. Diantarkan pergi salon. Ke mall diantarkan. Nah, itu ada sebuah kebenaran yang dipotong, saudara. Orang kalau kebenaran dipotong, mikirnya apa? Wah, di belakang Yohanes itu wis kawin,
di belakang itu main gila sama perempuan lain. Kan dipikirannya gitu, saudara. Kalau namanya orang mau memfitnah, mau jelek-jelekan kan pikirannya gitu. Padahal yang tak antarkan itu siapa, saudara? Mama mertua saya sendiri loh. Ngerti maksud saya, saudara ya? Kebenaran itu segini. Harusnya ada 5 kebenaran, 5 keterangan, tapi cuma diambil 2. Saya pergi dengan istrinya orang lain, benar nggak? Betul, kebenaran itu. Mama mertua saya istrinya orang lain nggak? Istrinya orang lain. Istrinya siapa? Istrinya bapak mertua saya sendiri. Tapi kalau orang nggak peduli, dia kan bilang, oh, Yohanes main serong di belakang. Apalagi saudara, maaf ya, misalkan, oh Yohanes tuh sukanya datangi janda. Karena pikirannya, wah, janda. Ternyata janda itu ya mak saya, saudara. Mak saya kan janda, misalkan uang saya sudah nggak ada. Nah, itu kebenaran yang separuh-separuh. Nah, kebenaran utuh itu seharusnya membuat kita memiliki kehidupan yang memerdekakan. Amin, saudara. Langsung kita masuk di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus, pasal yang pertama. Saya yakin kalau saudara yang bawa Alkitab cetak pasti nggak tahu tempatnya. Soalnya jarang dibuka ya. Kitab Yunus jarang dibuka. Kalau yang versi Alkitab asli, saya yakin gampang nemukannya. Yunus pasal yang pertama, saudara. Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, ayat pertama. Bisa ditampilkan nggak? Oke. Kita baca sama-sama, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, stop dulu sampai di ayat yang 3, saudara ya. Jadi saya ulang sedikit ceritanya bahwa Yunus ini adalah seorang nabi. Dia disuruh sama Tuhan, hei Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunus ini menolak panggilan Tuhan. Dia pergi sewa kapal menuju kota lain, namanya kota Tarsis, saudara. Nah, saya pernah bilang kepada saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, tapi dengan cara kita sekarang ini, dalam sudut pandang waktu yang kita sekarang ini, kadang-kadang akan sulit merasakan kenapa Yunus itu menolak, saudara. Kalau kita baca sekarang, oh iya, Yunus itu nabi yang bojai. Misalnya nabi yang biasanya nabi itu berkorban nyawa, berani. Dia nurut sama Tuhan, disuruh ke sini berangkat, nggak peduli. Tapi Yunus ini satu nabi yang nggak nurut. Wah, kita bacanya enak, saudara. Kita bacanya enak. Oh iya, Yunus ini nabi yang kurang ajar, nabi yang nggak berani menanggung resiko. Tapi seringkali saya kalau baca, saya kepengen kita semua merenungkan kenapa Yunus itu menolak pergi ke Niniwe. Dan sebenarnya Yunus itu adalah perwakilan dari kita, saudara. Yunus itu menolak karena dia disuruh pergi ke Niniwe, saudara. Jadi bukan masalah apa-apa, saudara, tapi karena disuruhnya pergi ke Niniwe. Niniwe itu bangsa apa, saudara? Niniwe itu Tuhan ngomong, kejahatannya mereka naik sampai ke hadapanku. Apa yang dilakukan Niniwe, saudara? Saya pernah pelajari. Niniwe ini bangsa yang bengis, bangsa yang begitu jahat. Bangsa yang begitu jahat, luar biasa sadis. Saya pernah dengar begini, saudara. Niniwe itu kalau misalkan menang perang, gitu ya. Menang perang kan biasanya ada tawanannya, rakyat sipil gitu. Saya ini pasukannya Niniwe. Saya kadang itu ketemu ibu hamil gitu ya. Saya ajak teman saya taruhan, saudara. Ayo taruhan yuk. Ini bayinya ini laki apa perempuan? Oh, aku pegang laki 10 juta, kamu pegang perempuan 20 juta taruhan. Cara lihatnya gimana, saudara? Ditunggu 9 bulan.
Enggak, dibelah langsung. Karena begitu bagi mereka bangsa lain tidak ada harganya. Saudara. Dibelah langsung. Oh laki, oh perempuan, sudah dibuang. Gitu toh saudara. Bagi-bagi hasil undiannya tadi. Ada lagi kalau ada pasukan musuh berhasil ditawan, itu disilet dari ujung kepala sampai kaki itu dikuliti. Itu bangsa yang bengis saudara. Dan saya pertamanya berpikir gini, apakah Yunus itu takut disuruh ke Niniwe karena nanti takut diperlakukan begitu? Enggak, saudara. Saudara kan lihat nanti di ayat-ayat berikutnya ternyata yang ketakutannya Yunus bukan itu. Tapi itu gambaran kita, saudara, kalau jadi Yunus. Apakah kita mau lari dari panggilan Tuhan atau mau taat? Seringkali kita yang jadi Yunus, saudara. Saudara bisa bayangkan lah, enggak usah ketemu bangsa yang begitu sadis, nggak manusiawi kayak gitu. Tapi saudara ketemu, misalkan saudara ya, saya kasih contoh dalam hidup kita. Saudara ini sudah kerja mulai merintis dari nol. Pekerjaan kita mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Saudara dari gaji 5 juta, 10 juta, 15 juta, saudara kerja setengah mati pagi, siang, malam, malam jadi pagi, pagi jadi siang, banting tulang setengah mati, sampai saudara punya tabungan ratusan juta misalkan. Saudara ketemu dengan satu saudara yang mau minjem duit sama saudara. Ternyata dia nipu kita. Nggak usah ngomong dikuliti dan sebagainya, saudara. Uang kita diambil orang yang kita percaya. Terus Tuhan ngomong, kamu pergi ke orang yang nipu kamu itu, beritakan kasihku, beritakan pengampunanku, karena aku mengasihi dia. Saudara mau enggak? Saya ngomongnya merinding lagi, saudara. Saudara misalkan disuruh ketemu orang yang begitu membencana setengah mati, yang sudah merugikan saudara setengah mati. Hasil kerja bertahun-tahun dihabiskan gitu tok sama orang-orang yang terdekat saudara. Lalu Tuhan ngomong, pergi, ampuni dia, beritakan Injil sama dia, karena aku juga mengasihi dia. Siapa yang mau saudara? Saya angkat tangan, enggak Tuhan, aku enggak mau, enggak paten. Sungguh saudara, ini loh kisahnya Yunus. Dan hari ini kita akan belajar banyak saudara dari kitab Yunus ini. Akhirnya Yunus itu kan singkat cerita, dia menolak panggilan Tuhan, ditelan sama ikan, di kapal lautnya itu digoncang ombak, ditelan sama ikan. Tapi di dalam perut ikan, kita baca semua kelamaan, saya ceritai aja. Dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, bla 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 bla. Akhirnya Tuhan mengampuni, dia dilepeh. Tapi saudara, namanya orang saudara, jadi Yunus, tetap muangkel. Dan dia ini disuruh Tuhan itu istilahnya kalau zaman sekarang, kamu bikin KKR di Niniwe. Kalau namanya misalkan saya saudara pengkhotbah ya, Tuhan suruh saya KKR di Niniwe. Yang saya lakukan apa saudara? Tak siapkan bagus-bagus khotbahnya sampai orang itu nanti, saya latihan khotbah dan sebagainya, macam-macam. Saya kepengen, di Niniwe itu semua bertobat. Saya kepengen itu semua di Niniwe nanti itu, bisa ngomong, diberkati sama pelayanannya Yohanes, diberkati sama khotbahnya Yohanes. Kalau manusia normal seharusnya gitu kan, saudara. Tapi karena Yunus ini tadi begitu jengkel, kenapa aku disuruh ke Niniwe memberitakan pengampunan kepada bangsa yang jahat? Dia melakukan KKR itu, saudara, dengan setengah hati, bukan sampai nggak setengah hati, saudara, asal-asalan. Tapi saudara lihat, dia cuma ngomong gini, hai Niniwe, kamu harus bertobat. Kalau dalam 30 hari kamu nggak bertobat, kota ini akan dibinasakan, saudara. Dibinasakan. Ngomong gitu tok, saudara. Nggak ada kata-kata lain. Tapi yang terjadi luar biasa. Semua Niniwe yang penduduknya 120.000 orang, semua bertobat. Rajanya bahkan kalau saudara baca sampai ngomong gini, semua orang termasuk ternak semua bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Pengkhotbahnya ini asal-asalan. Dia bahkan mangkel. Misalkan, saudara, saya kasih contoh, saya disuruh datangi orang yang nipu saya tadi.
Saya paling cuma ngomong, wis bertobat toh. Kalau enggak kamu bertobat, Tuhan ngamuk, pulang. Asal-asalan saudara. Tapi dia tuh ternyata sampai ngelempar, minta ampun. Dan Tuhan mengampuni. Itu yang paling heran di dalam kisah Yunus, saudara. Saudara bisa bayangkan lah bangsa yang kelakuannya kayak gitu, saudara. Dengar berita 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, langsung semuanya bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan saya ajak kita langsung ke pasal 4, saudara. Pasal 4. Bangsa yang begitu besar, saya yakin tidak mungkin mereka tuh peduli sama Tuhan. Nggak peduli. Saya yakin bangsa Niniwe ini nggak peduli soal rohani. Wong kelakuannya kayak gitu, saudara. Nggak mungkin kan, misalkan, mari ngiris-ngiris orang, terus mereka ngomong, nanti malam kita doa ya. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin, itu mereka bangsa yang nggak mengenal Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan sudah mau nyatakan kasih kepada Niniwe, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Yunus pasal 4. Kita langsung. Yunus pasal 4. Maaf, pasal 3 dulu. Pasal 3 dulu yang ayat yang ke-7. Pasal 3 ayat yang ke-7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Semua orang diajak bertobat sampai hewan ternaknya, saudara, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Haruslah semuanya manusia dan ternak, langsung ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, ini saya nggak bahas kata menyesal, saudara, nanti kelamaan. Sebenarnya kalau kata menyesal itu kan kita berpikir, masa Allah menyesal, masa Allah itu bisa getun. Tapi hari ini nggak saya bahas. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Berikutnya, pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan ayat kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, waktu dia menolak panggilan Tuhan. Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, kalau divisualisasikannya, saya kasih contoh. Yunus habis ngomong 1-2 kalimat, semua Niniwe bertobat. Saya kalau jadi Yunus, saudara, bikin KKR ternyata 120.000 orang bertobat maju altar call. Saya kan seharusnya normalnya ya, selfie gini. Puji Tuhan, pelayanan saya dipakai Tuhan, semua orang ratusan ribu bertobat maju ke depan. Normalnya kan kayak gitu tuh, saudara. Bener gak? Seneng aku, puji Tuhan, aku dipakai Tuhan, luar biasa. 120.000 orang bertobat. Tapi Yunus ini kan saya ngomong nabi yang bocah, saudara. Dia di ayat 4 yang pertama, tahu ada orang 120.000 orang bertobat, tidak jadi dihukum Tuhan. Dia dongkol setengah mati, saudara. Kita kan juga kayak gitu, saudara. Misalkan saudara ini benci sama orang ya, terus tahunya, dia tiba-tiba sakit. Saudara kepengen orang itu mati enggak sebenarnya, saudara? Puji Tuhan, ini wayai memang ya. Ini waktunya orang dihukum Tuhan. Tapi ternyata Tuhan masih mengasihi dia, memberi dia kesempatan hidup. Kita kadang-kadang muangkel. Walah, gak jadi mati, rek. Sama seperti yang dilakukan Yunus, saudara. 120.000 bertobat. Waduh, bertobat, rek. Aku padahal kepengennya tuh kotanya tuh ditunggang balikkan sama Tuhan. Aku kepengennya kotanya ini dikirim api sama Tuhan, jeder.
Loh alah bertobat, gak sido Tuhan. Hukumnya gak sido Tuhan. Loh wes gini tok lah. Orang sejahat ini, sejahat bangsa ini yang katanya mau Tuhan hukum hajar kotanya dihancurkan. Loh alah, gini tok Tuhan. Orang bertobat gini tok diampuni. Orang bertobat kayak gini hukumannya batal. Nggak mau tunggu 10 tahun lagi dah. Siapa tahu mereka nanti kumat-kumatan lagi, balik lagi jahat. Tuh, gini tok Tuhan. Hukumanmu gini tok, ancamanmu gini tok. Mereka nangis-nangis, Tuhan sudah ampuni lagi. Itu kita, saudara. Itu kita. Kadang-kadang, loh, orang yang sudah ngambil duitku ratusan juta ini, mbok ampuni gitu tok. Dibaptis sekarang. Muangkel, saudara. Tapi hari ini kita belajar. Yang pertama, bahwa ketika kita menyampaikan, kalau Tuhan sudah mengasihi seseorang, memilih seseorang, nggak ada satupun orang yang bisa menghalangi untuk dia bisa menerima kasih Allah. Bahkan nabinya sendiri, saudara, nggak bisa. Tuhan bisa nggak sebenarnya pakai orang lain, saudara? Sangat bisa. Tapi Yunus sekalian mau dihajar sama Tuhan, mau ditunjukkan betapa besar kasihnya Tuhan bagi orang berdosa. Itu, saudara. Jadi nabi yang asal-asalan tadi, nabi yang ogah-ogahan, tidak bisa menghalangi kasih Allah terhadap Niniwe. Makanya ini juga satu hal untuk kita, orang-orang yang sudah dipercaya menyampaikan firman Tuhan, itu tidak bisa bermegah. Tidak bisa bermegah, saudara. Saudara mau khotbah, mempersiapkan sebaik mungkin. Saudara khotbah dengan kemampuan yang seadanya. Tapi kalau memang Tuhan itu mau pakai kita, itu bukan karena kemampuan kita, saudara. Saudara lihat kitab Yunus tadi. Yunus cuma ngomong 2 kalimat, 120.000 orang bertobat. Kita mau bangga apa kalau jadi Yunus, saudara? Orang khotbah nggak niat, saudara ya. Orang khotbah niat benci, nggak ada beban untuk jemaat. Tapi Tuhan juga bisa bekerja lewat itu. Nggak ada yang bisa membanggakan diri. Yang kedua, kalau Tuhan sudah mengasihi orang itu, kalau Tuhan sudah mengasihi suatu bangsa, dia akan menerobos hati mereka supaya mereka mau berbalik kepada Tuhan. Bukan tergantung pengkhotbahnya, bukan tergantung situasi dan lain sebagainya. Yang pertama tadi supaya kami, saudara ya, orang-orang yang sudah memberitakan firman, itu tidak ada yang bermegah. Tapi yang kedua, kalau saudara memang terbeban dengan seseorang, jangan pernah menyerah untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena dari pemberitaan kita, itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan keselamatan buat dia. Kalau saudara memberitakan Injil, ayo pergi gereja, ayo percaya sama Tuhan, lalu saudara dihina, dilecehkan, itu jangan pernah putus asa, saudara. Karena kalau Tuhan sudah pada waktunya menangkap orang itu, Tuhan akan kerja sedemikian rupa, orang itu bisa berbalik, tidak disangka-sangka, saudara. Siapa tahu orang-orang yang hari ini memusuhi kekristenan, yang hidup jahat, ternyata nanti Tuhan akan jamah hatinya lewat pemberitaan kita yang sederhana. Kita kembali ke Yunus pasal 4 ayat yang pertama, saudara. Belum selesai. Belum selesai. Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Saudara, kalau kita jadi Yunus, yang di pikiran kita berikutnya apa? Di mana keadilan Allah. Orang yang jahat cuma minta ampun gitu tok, diampuni, saudara. Orang bilang, katanya Tuhan ini Allah yang adil. Katanya Tuhan itu Allah yang adil,
yang orang berdosa dia dihukum. Katanya Tuhan itu Allah yang membalaskan perbuatan jahat kepada orang yang jahat, membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Yunus bertanya seperti itu, saudara. Kalau saudara nanti baca di rumah dari pasal 4 ayat yang ketiga sampai berikutnya, Tuhan itu waktu Yunus itu muarah, saudara, kena terik matahari, Tuhan itu tiba-tiba ngirim tanaman, saudara. Ngirim tanaman pohon jarak namanya, menaungi Yunus. Dia bersyukur sama Tuhan, oh Tuhan, puji Tuhan ada tanaman ini, aku tidak seberapa kepanasan. Ini cuma 1 jam, saudara. Tanaman ini dibikin layu sama Tuhan. Kalau saudara baca ayatnya, tanaman ini dibikin layu sama Tuhan. Terus Yunus muarah lagi Tuhan. Ya apa sih Tuhan ini? Jelas-jelas ada tanaman baru, enak buat aku berteduh. Nggak lama dibikin layu. Maksudnya apa sih Tuhan ini? Nggak bisa ngatur tanaman dah. Nggak bisa ngatur tanaman. Nggak bisa nyirami tanaman sampai tanaman itu layu. Tapi Tuhan ngomong apa? Untuk pohon jarak, pohon ini, yang kamu sedikit pun tidak berkontribusi untuk dia bertumbuh, kamu begitu sayang. Apalagi aku Tuhan yang mengasihi bangsa Niniwe. Tapi Yunus tetap berpikir, oh Tuhan itu nggak adil. Hari ini saya mau membawa kita semua yang seringkali kita mempertanyakan keadilan Tuhan itu di mana. Kadang-kadang kita di dalam hidup kita sudah lakukan banyak hal, tapi tetap mendapatkan banyak masalah persoalan. Dari 10 peristiwa, misalkan kita mengalami kebaikan, ternyata kita mengalami kejahatan, mengalami segala sesuatu yang buruk. Kita bilang, Tuhan itu nggak adil. Nggak bisa ngatur ini Tuhan. Kalau nggak bisa ngatur, turun aja tak gantikan. Ya, seringkali ngomong kayak gitu, saudara. Kita mempertanyakan terus, Allah itu adil itu apa? Apa Allah itu adil, saudara? Dan saya ajak kita semua hari ini pindah ke perjanjian baru. Karena saya percaya semua kita perjanjian lama itu kadang-kadang dibukanya lebih jelas itu dalam perjanjian baru. Bukan sebaliknya, saudara. Kita baca perjanjian baru, terus diterangkan perjanjian lama, enggak. Tapi perjanjian lama diterangkan perjanjian baru. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat yang 6, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat
dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara ngerti ceritanya, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini? Ada seorang yang punya kebun anggur, ketemu orang jam 6 pagi, saudara ya. "Ayo kerja tempatku. Upahmu 1 dinar 1 hari." Jam 9 ketemu lagi. "Oh, nganggur ya? Ayo kerja sama aku. Upahnya 1 dinar 1 hari." Jam 12 ketemu, jam 3 ketemu lagi, nanti jam 5 sore ketemu lagi sama orang itu. "Ayo kerja ke kebun anggurku." Dan waktu bayar upah, saudara ya, waktu bayar upah, yang masuk ini, yang dari jam 5 sore dikasih 1 dinar. Yang kerja dari jam 6 pagi, dia mikir, "Oh, pasti aku lebih besar lah. Yang cuma kerja 1 jam aja dapat 1 dinar. Aku yang kerja dari pagi sampai sore begini, pastilah namanya orang itu adil lah. Pasti aku dikasih upah yang lebih besar. Paling enggak 5 dinar, 6 dinar." Tapi ternyata upahnya sama. Ternyata upahnya sama, saudara. Dan orang yang kerja dari jam 6 pagi tadi, wah, protes setengah mati. "Hah? Upahku podo 1 dinar? Sama orang yang cuma 1 jam kerja, upahnya 1 dinar juga. Aku yang kena terik matahari dari jam 6 pagi kerja, upahnya 1 dinar juga. Wah, bocah ini. Gak bener ini hitungannya. Mosok kayak gini caranya pembagian upahnya. Gak bener ini. Aku protes, gak terima." Lalu yang punya kebun anggur cuma jawab gini, "Loh, aku nggak adil gimananya? Aku nggak adil gimananya? Wong kita semua sudah sepakat kok 1 dinar 1 hari." Nah, keadilan itu apa, saudara? Keadilan itu apa? Kalau kita nuntut, "Wah, kamu nggak adil." Keadilan itu apa? Seringkali kita memiliki persepsi yang salah. Keadilan itu apa? Kalau menurut Alkitab, saudara, keadilan Allah itu dinyatakan ketika Allah memberikan apa yang pantas untuk manusia. Saudara pegang itu dulu. Keadilan Allah dinyatakan adalah ketika Allah memperlakukan manusia secara pantas. Bukan selalu sama rata, saudara. Oh, kalau orang ini dikasih berkat 1 M, dikasih hoki ini, semua orang itu harus sama, itu baru Allah itu adil. Enggak. Keadilan Allah itu sifatnya memperlakukan orang lain di luar diri Allah itu secara pantas. Jadi orang itu seharusnya mendapat apa, yaitu yang diberikan Allah. Itu keadilan Allah, saudara. Dan keadilan Allah ini salah satu sifat Allah yang sudah ada sejak kekal. Kalau saudara tahu Tritunggal, ada Allah pribadi, ada pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dulu saya pernah ditanyai orang, "Loh, kalau Allahmu tuh kekal, keadilannya kekal enggak?" Saya jawab, "Ya kekal lah." "Loh, terus terwujud di mana? Wong belum ada manusia kok." Kalau kasihnya kan kita tahu, kasihnya kekal. Tapi keadilan Allah itu memberikan apa yang pantas. Artinya sejak kekal di dalam Tritunggal tadi, saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu mereka saling memberikan apa yang pantas. Artinya mereka itu saling memuliakan. Tapi saya nggak bahas Tritunggal hari ini, saudara ya. Mereka memberikan apa yang pantas, saling memuliakan. Itu di dalam Tritunggal. Dan itu seharusnya cerminan kasih dan keadilan Allah di dalam Tritunggal itu juga harus kita aplikasikan di dalam keluarga dan lain sebagainya. Memperlakukan secara pantas. Tapi hari ini orang yang mempertanyakan kok Allah itu nggak adil, dia nggak ngerti bahwa seharusnya manusia yang pantas itu menerima apa, saudara. Kalau kita mempertanyakan, "Oh, Allah itu nggak adil," kalau Allah jawab gini, "Oh, kamu pengen aku adil ya? Kamu pantasnya dapat apa dari aku?" Dapatnya cuma satu, saudara, penghukuman.
Dapatnya cuma satu, penghukuman, kebinasaan. Memberikan apa yang pantas. Jadi bukan artinya lain-lain, memberikan apa yang pantas. Tapi orang seringkali lupa bahwa Allah bukan cuma adil, tapi Allah yang penuh murah hati. Dan di dalam hal ini, saudara, yang kita butuhkan, kita nggak bisa nuntut Allah itu adil. Tapi justru ada satu hal di dalam Allah yang juga diberikan kepada kita. Apa? Kemurahan hati Allah. Kalau kita ngomong, oh Allah itu nggak adil. Masa orang yang jahat itu diampuni begitu tok? Orang yang begitu menyakiti aku diampuni begitu tok? Wah, engkau nggak adil Tuhan. Tuhan akan jawab, oh mau aku adil? Mau aku cuma adil tok? Kamu ya harusnya nggak tak ampuni. Kamu harusnya juga nggak tak ampuni. Kalau aku cuma adil tok. Kalau aku cuma adil memberikan apa yang pantas buat kamu cuma tinggal nunggu waktu neraka, nggak ada belas kasihan sama sekali. Justru waktu kita bisa hidup, kita bisa kenal Allah, itu salah satu aspek yang lain, yaitu Allah itu sangat murah hati. Ini yang luar biasa, saudara. Makanya saya sangat bersyukur bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada dikenal namanya karma. Saudara ngerti karma? Oh, kalau saudara lakukan ini, nanti akan dibalas Tuhan itu. Kalau saudara lakukan yang jahat, dibalas nanti beberapa tahun lagi itu akan dihukum Tuhan, dikutuk sama Tuhan. Itu karma, saudara. Tapi saya bersyukur bahwa di dalam kekristenan tidak pernah mengenal karma. Karena di dalam kekristenan selain Allah itu adil, Allah juga penuh kasih karunia. Ada aspek kasih karunia. Kalau karma tidak ada, saudara. Kalau kekristenan itu berdasarkan karma, tidak ada semua orang yang bisa selamat. Tapi justru di dalam kekristenan itu ada aspek anugerah yang diberikan kepada kita. Maka kita yang sangat jahat itu tidak mendapatkan apa yang pantas kita terima. Tapi justru mendapatkan sesuatu yang tidak pantas kita terima. Yaitu apa? Keselamatan, anugerah. Bahkan masih dalam hidup kita ini dikasih bonus macam-macam, keluarga yang baik, anak yang baik, semuanya ada berkat macam-macam yang Tuhan sudah berikan. Itu semua nggak pantas kita terima, saudara. Kalau Kristen itu karma, ada hukum karma di dalamnya, maka kita semua tinggal tunggu waktu binasa. Langsung mati detik itu juga. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam kekristenan ada konsep anugerah, kasih karunia. Kasih karunia itu, kalau kasih karunia itu seharusnya memang pantas diberikan kepada kita. Itu namanya bukan kasih karunia. Tapi itu gaji. Makanya orang ini tadi bilang, oh tak kira upahku nih lebih gede. Ternyata dapat 1 dinar, nggak terima, saudara. Tapi pemilik kebun anggurnya ngomong apa? Aku nggak berlaku tidak adil, aku sudah memberikan apa yang pantas. Tapi keselamatan bukan berarti dia bekerja seperti dari pagi, siang dia berusaha, baru dia upahnya itu berarti keselamatan, bukan. Tapi saya mau menunjukkan bahwa kalau Allah itu hanya adil, di dalam kekristenan itu hanya Allah yang menghukum. Kita tidak ada satupun orang yang bisa memiliki pengharapan. Pemilik kebun anggurnya ngomong apa, saudara? Aku tidak berlaku tidak adil. Karena kita sudah sepakat kok. Allah kan sudah sepakat sama Adam dan Hawa, saudara. Siapa yang berdosa harus dihukum. Dan mereka semua nggak mampu menaati Allah sehingga mereka dihukum. Itu yang pantas seharusnya, saudara. Tapi pemilik kebun anggurnya ada satu bagian lagi di dalam ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalau apa yang pantas kita terima itu sungguh-sungguh diberikan sama Tuhan, hancur kita semua, saudara. Justru karena hari ini kita dapatkan apa yang tidak pantas kita terima. Justru itu harus kita syukuri luar biasa. Ada orang bekerja yang bisa berhasil mengumpulkan uang banyak. Dia ngomong, ya pantas aku terima ini. Aku dari kerja dari pagi, siang, malam sampai pagi.
Orang liburan, aku nggak liburan. Ya pantas dong kalau aku dapat berkat segini. Ngapain aku Tuhan? Tuhan di mana? Ini semua hasil usaha aku kok. Ini semua kan apa yang aku tabur. Ini semua apa yang aku usahakan, aku bangun. Ya pantas toh kalau jadi. Ya pantas toh kalau aku bisa menikmati semuanya ini. Ngapain butuh Tuhan? Wah, saya kadang kalau dengar orang kayak gitu miris. Karena apa? Oh, kalau Tuhan tuh mengukurnya pakai pantas-pantasan. Jadi ini juga dihancurkan tuh sangat bisa. Tuhan utang apa sama dia, saudara? Tuhan tidak ada utang apa-apa sama dia. Sama orang ini tidak ada utang apa-apa. Kalau mau dihancurkan tiba-tiba, bukan Allah tidak adil, saudara. Karena pantasnya untuk manusia ya dihukum. Tapi orang-orang berdosa kadang-kadang masih dikasih berkat-berkat yang tidak pantas dia terima. Itu seharusnya bersyukur. Apalagi kita yang sudah ngerti hari ini. Waktu kita bisa berkumpul bersama keluarga yang baik. Saudara dikasih pekerjaan bisa jalan dengan baik. Kita ngomong, Tuhan, aku nggak pantas terima ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Aku sangat bersyukur. Kalau kita ngerti ini, saudara, kita mengucap syukur bukan cuma basa-basi. Bukan cuma, oh ya Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa bekerja dengan baik. Terima kasih, dalam nama Yesus aku mau tidur, haleluya, amin. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengerti, kalau Tuhan itu pantas-pantasan sama kita. Kalau kita nuntut, Tuhan kamu harus lakukan ini. Kalau Tuhan sungguh-sungguh kabulkan seperti itu, hancur kita semua, saudara. Tapi keadilan Allah disertai juga dari kemurahan Allah. Dan kita bersyukur bahwa di dalam kekristenan, keadilan dan kemurahan Allah itu bertemu di kayu salib. Apa yang pantas diterima Niniwe, apa yang pantas kita terima, apa yang pantas orang-orang jahat terima, itu seharusnya diberikan kepada mereka penghukuman. Tapi karena aspek kemurahan Allah, penghukuman itu dilimpahkan kepada dirinya sendiri di kayu salib. Itu luar biasa berita Injil, saudara. Makanya Injil itu harus menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu. Waktu kita terima berkat, aku bersyukur Tuhan. Aku nggak pantas terima ini. Itu yang pertama, saudara. Kita akan sungguh-sungguh mensyukuri hal yang paling kecil dalam hidup kita. Saya lagi ingat, saudara, kalau Tuhan itu pantas-pantasan sama kita, oh, pantasnya kamu ini, dapatnya ini, dapatnya ini, dapatnya ini. Kita cuma bisa dapat satu hal, penghukuman kebinasaan. Itu yang pertama, kita bisa bersyukur kalau kita mengenal pribadi Allah, kalau kita membaca Alkitab dengan benar. Kisahnya Yunus itu bukan berbicara, oh karena Yunus taat maka begini, tapi justru menunjukkan bahwa Allah itu besar, maha pengasih, maha penyayang. Yang kedua, saudara kan dimampukan untuk bisa bermurah hati kepada orang lain. Saya khotbah belum tentu bisa melakukan, saudara. Saya pun juga harus mohon belas kasihan Tuhan. Tiap hari saya ingat berita Injil. Tiap hari saya harus ingat kemurahan Allah itu seperti apa. Tidak gampang, saudara, karena kita masih hidup dalam daging. Masih punya banyak hal dalam daging kita ini. Waduh, masa aku suruh ngampuni orang kayak gitu, Rek? Masa aku harus mengasihi orang kayak gitu? Mulutnya rusak kayak gitu, seringkali nyakiti. Masa aku harus biasa-biasa aja bahkan mengampuni, mengasihi dia? Wah, saudara, kalau Tuhan mau hitung-hitungan, lihat mulut kita, lihat kehidupan kita, tidak ada satupun orang yang layak diampuni. Khotbah saya yang terakhir kan memberitakan mengapa manusia berdosa itu seperti apa. Karena dosa sedikit itu bagi Allah cukup untuk membinasakan kita. Tapi Allah begitu berkemurahan kepada kita. Dan saya percaya kalau berita ini disampaikan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Bukan karena saya, saudara. Tapi saudara akan dimampukan untuk mengasihi orang lain, bermurah hati seperti Tuhan bermurah hati kepada kita yang berdosa. Kadang-kadang kemarin saya ngomong-ngomong sama Lulu di mobil. Oh, lagu ada sejauh timur dari barat. Itu kan, oh Tuhan itu masa bisa sih melupakan kesalahan kita? Masa bisa Tuhan itu lupa? Tuhan tidak pernah lupa, saudara, kesalahan kita. Tuhan tidak pernah lupa, oh Yohanes pernah lakukan ini. Tidak pernah lupa, saudara.
Tapi waktu Tuhan tuh mengampuni kita, artinya apa? Kita nggak ungkit-ungkit kesalahannya orang lain, nggak ngitung kesalahannya orang lain sama kita. Itu mengampuni, saudara. Saudara nggak mungkin bisa melupakan orang yang sudah menyakiti kita, nggak mungkin. Kecuali otak saudara dibongkar, diganti otak yang baru, kayak flash disk gitu, copot, pasang gitu. Mungkin bisa lupa, saudara. Tapi saudara selama hidup normal, nggak mungkin saudara bisa melupakan kesalahan orang. Pasti akan ingat. Tapi kalau kita mengampuni, sama seperti Allah mengampuni. Allah mengampuni itu bukan dia lupa kesalahannya kita, saudara. Tapi dia tidak menggunakan kesalahan kita itu untuk menyerang kita lagi. Itu loh mengampuni, saudara. Sama seperti kita tidak pernah ngungkit-ngungkit kesalahannya lagi orang yang pernah beberapa tahun lalu untuk dibahas lagi. Tak pernah, saudara. Itu namanya mengampuni. Kadang-kadang ada orang, oh aku harus mengampuni kok. Tapi ceritanya itu masih ingat detail. Nanti suatu saat nanti kalau ada topiknya nyambung gitu, dibahas lagi, diserang lagi. Oh kamu dulu ternyata ya gini, 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 gini kok. Itu namanya bukan mengampuni, saudara. Tapi waktu kita mengampuni, kesalahan orang lain tidak mungkin bisa lupa. Kita nggak mungkin bisa lupa. Tapi kalau kita mengampuni, kita nggak mungkin pakai kesalahannya orang yang dulu dibawa ke hati ini untuk menghancurkan mereka. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Nggak pernah kalau Tuhan nginget-nginget dulu ya nggak pernah selesai, saudara. Dia akan terus dendam sama kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa Allah itu selain memberikan apa yang pantas, seharusnya pantas, tapi yang pantas diberikan kepada kita yaitu penghukuman, dialihkan kepada dirinya sendiri, ditanggung sendiri. Dan aspek yang lain diberikan kepada kita adalah kemurahan hati. Saya percaya kita semua akan diberkati hari ini, hati kita akan diubahkan, diberikan kekuatan, dan kita tidak akan menuntut, mempertanyakan, menuduh Allah tidak adil. Karena semua yang kita alami di dunia ini, saudara, itu sebenarnya kalau misalkan kita mengalami hal yang buruk, ya sebenarnya pantas kita mengalami itu, saudara. Tapi kalau kita orang berdosa mengalami hal yang baik di dunia ini, itu justru kemurahan hati Allah yang besar. Jadi waktu kita nanti menjalani hari 2023, mungkin tambah soro, banyak masalah, banyak yang meramalkan, oh akan terjadi ini. Kita nggak berpikir Allah itu tidak adil. Oh ya dunia ini memang seharusnya rusak. Itu pantas. Tapi saudara ingat bahwa memang dunia ini bukan rumah kita. Tuhan sudah kasih kemurahan, jaminan keselamatan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Tapi rumah kita nanti adalah di surga bersama Bapa. Sehingga kalau ada masalah, ya bukan berarti kita, oh nggak ada masalah, disangkali gitu. Enggak, kita melihat, oh iya, memang dunia ini jahat penuh dosa. Tapi janji Tuhan apa? Kemurahan hati Tuhan kamu akan tetap tegar. Nanti beroleh pengharapan. Di satu titik kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita bisa menikmati bersama Tuhan. Bukan sekarang, saudara. Kalaupun sekarang kita masih mendapatkan hal-hal yang baik, itu kemurahan Allah. Amin, saudara. Saya tutup. Saya undang pemain musik ke depan.